Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, juga sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah, kita akan berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur kepadamu. Anugerah-Mu telah memperlihatkan kepada kami semua bagaimana dalam kehidupan ini ya Tuhan, ketika kami datang untuk menghadap hadirat-Mu, menyembah dan memuliakan nama-Mu, Engkau selalu memperlihatkan dalam kehidupan kami betapa Engkau menyayangi kami, dan betapa Engkau selalu merengkuh kami dengan kasih-Mu yang terbaik bagi kami semua. Kami bersyukur ya Tuhan, di pagi yang indah ini, dengan cuaca dan nafas kehidupan yang segar, kami pun memiliki waktu untuk bersimpu di hadapan-Mu, membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kasih, hikmat, dan kekuatan Roh Kudus-Mu yang akan mengalir kepada setiap kami yang akan membaca dan merenungkan, maupun hamba-Mu yang akan menguraikan sabda-Mu bagi umat-Mu. Sehingga firman-Mu ini akan terus memperlihatkan kepada kami semua, juga mengajar, agar kami setia mendengarkan Engkau di sepanjang situasi dan kondisi kehidupan yang kami jalani. Kami menyerahkan seluruh proses perenungan kami dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mari bersama-sama kita membaca bacaan kita pada pagi ini dari Mazmur 85 ayat 8 sampai 13. Mazmur 85 ayat 8 sampai dengan 13. Mari kita buka Alkitab kita persiapkan bacaan kita. Mazmur 85 ayat 8 sampai 13. Perlihatkanlah kepada kami kasih setia-Mu ya Tuhan, dan berikanlah kepada kami keselamatan daripada-Mu. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sesungguhnya keselamatan daripadanya dekat pada orang-orang yang takut akan Dia, sehingga kemuliaan diam di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan menjenguk dari langit. Bahkan Tuhan akan memberikan kebaikan, dan negeri kita akan memberi hasilnya. Kita akan kembali membaca ayat 9. Aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Bukankah Ia hendak berbicara tentang damai kepada umat-Nya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang senantiasa memelihara dengan menghidupi dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, tema kita pada pagi ini adalah mendengarnya. Kata mendengar adalah sebuah kata yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Karena setiap detik kita pasti melakukan kegiatan mendengar dalam kehidupan kita. Mendengar apapun yang mampu kita dengar dalam kehidupan sehari-hari. Namun saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, mendengar itu bukan hanya sebatas mendengar. Karena dalam mendengar, kita pun diajak untuk memahami dan berusaha mengetahui apa yang kita dengarkan dalam proses komunikasi yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan bagi sebagian besar orang di tengah-tengah komunitasnya, mendengar itu menjadi sebuah bentuk kita bersimpati sekaligus berempati kepada orang-orang yang mempercakapkan sesuatu bersama dengan kita dalam perjumpaan yang kita alami.
Itulah mengapa kita selalu diajak untuk benar-benar serius dalam mendengar. Kita menghadirkan seluruh keberadaan diri kita, juga menghadirkan seluruh bagian diri kita, supaya orang yang berbicara dengan kita dan kita sebagai pendengar akhirnya menjadi nyambung. Dan di sana juga saya kasih, kita juga diajak untuk benar-benar memahami apa yang dikatakan oleh orang itu kepada kita, juga pada akhirnya bagaimana respon yang kita berikan bagi orang yang bercakap-cakap dengan kita. Karena respon yang diberikan itu tergantung bagaimana kita mendengarkan apa yang orang lain bicarakan kepada kita semua. Itulah juga yang diungkapkan oleh pemazmur. Saya kasih di ayat yang ke-9 dari Mazmur 85 ini. Kalau tadi kita memperhatikan kalimat pertama yang mengatakan, aku mau mendengar apa yang hendak difirmankan Allah Tuhan. Perhatikan saya kasih apa yang disampaikan oleh pemazmur ini. Bahwa pemazmur itu ingin menyatakan sebuah keinginan sekaligus sebuah harapan dalam kehidupannya. Ia ingin selalu mendengarkan apa yang senantiasa Allah firmankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Itu juga yang saya yakini saudara-saudara sekalian ingin melakukannya di sepanjang kehidupan yang saudara-saudara lakukan. Entah itu dalam saat teduh harian, ketika kita beribadah dalam kebaktian minggu, atau dalam momen-momen kegiatan gerejawi yang lain yang di sana pun firman Tuhan disampaikan dan diwartakan. Tentu keinginan besar dalam kehidupan kita ingin mendengarkan apa yang Tuhan Allah firmankan bagi kita semua. Akan tetapi, kadangkala kita diperhadapkan dengan begitu banyak macam pilihan. Kalau kita ingin mendengarkan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan itu, kita diperhadapkan dengan gangguan-gangguan yang bisa menyeret kita atau membuat kita tidak fokus terhadap apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Oleh karena itulah, ketika pemberitaan firman Tuhan dilakukan, kita akan berusaha dengan semaksimal mungkin membuka hati, pikiran, telinga, dan seluruh kehidupan kita supaya kita bisa berfokus untuk mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan bagi kita semua. Dan itulah yang dilakukan oleh pemazmur, saudara-saudara yang terkasih. Karena pemazmur menyadari, pemazmur itu memahami dalam prosesnya untuk mendengarkan apa yang Tuhan nyatakan itu dengan sebuah pertanyaan. Bukankah ia hendak berbicara tentang damai kepada umatnya dan kepada orang-orang yang dikasihinya, supaya jangan mereka kembali kepada kebodohan? Sebuah pertanyaan retoris yang diungkapkan oleh pemazmur kepada orang-orang di sekitarnya, bagaimana ia mengajak orang-orang di sekitarnya untuk sadar bahwa kesediaan mendengar Tuhan itu bukan hanya kesediaan sekedar mendengar saja, tetapi memahami bahwa apa yang dinyatakan oleh Tuhan di dalam kebenaran firman-Nya itu semata-mata adalah sebuah pembicaraan tentang damai kepada umat yang dikasihi, supaya umat itu selalu memiliki hikmat dan umat senantiasa mampu melihat bahwa setiap kebenaran firman Tuhan itu mengandung sebuah kedamaian yang memampukan umat menjalani kehidupannya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, pertanyaan retoris pemazmur ini pun juga mengingatkan kepada kita bahwa kebenaran firman Tuhan itu iya dan pasti membawa damai sejahtera bagi umatnya. Sehingga kita tidak boleh pilih memilih ketika mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Oh, itu firman itu atau khotbah itu tidak menceritakan tentang berkat. Oh, khotbah itu tidak berbicara tentang kasih. Lah, khotbahnya kok menegur diriku, khotbahnya kok berbicara tentang apa yang
jadi sebuah kebenaran yang menampar diriku. Aku nggak mau seperti itu. Kadang-kala kita terjebak dalam dikotomi-dikotomi atau pemisahan-pemisahan semacam itu. Kita harus mengimani di dalam kehidupan kita bahwa setiap firman Tuhan yang diwartakan, setiap firman Tuhan yang kita dengarkan dalam proses perenungan di kehidupan kita sehari-hari, semuanya itu entah berupa nasihat, entah berupa cerita akan kebaikan kasih Tuhan, entah berupa kalimat-kalimat yang mengandung berkat, yang menyatakan berkat, mewartakan berkat Tuhan dalam kehidupan kita, entah kalimat yang berisi sebuah teguran yang keras, yang bercerita tentang kebenaran yang menyentuh kehidupan kita, itu sejatinya adalah firman Tuhan yang harus kita dengarkan dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan akan selalu menolong dan memimpin langkah kita untuk selalu berjalan di dalam hikmat Tuhan, sehingga meminjam apa yang dikatakan oleh pemazmur yang dikasih, kita tidak terjatuh atau kita tidak terjebak di dalam kebutuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagi pemazmur, ketika umat dan dirinya bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupannya, maka keselamatan dari Tuhan selalu dekat di dalam kehidupannya, dan kesetiaan serta kasih Tuhan itu akan senantiasa dirasakan oleh setiap umat yang bersedia membuka serta menyediakan dirinya bagi kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, oleh karena itu marilah kita selalu belajar untuk mendengarkan firman Tuhan di sepanjang kehidupan yang kita jalani. Dan lagi kita memilih-milih, oh ini firman Tuhan yang sesuai dengan apa yang aku ingini. Oh firman Tuhan ini membenarkan apa yang aku lakukan. Oh firman Tuhan ini yang cocok, yang pas untuk menjadi dasar bagi apa yang aku lakukan dalam kehidupanku. Jangan lagi seperti itu, saudara kasih. Tetapi marilah kita belajar untuk selalu mengimani dalam kehidupan kita bahwa firman Tuhan itu yang kita dengarkan, firman Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kita, semuanya itu berisi kasih dan kebaikan Tuhan. Karena firman Tuhan tidak akan pernah menyesatkan kita, tapi firman Tuhanlah yang akan terus menuntun, mengarahkan, dan membimbing kita untuk selalu berada di dalam hikmat dan kebaikan Tuhan. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, marilah juga kita bersedia untuk selalu membuka telinga kita selebar-lebarnya bagi pendengaran kita akan firman Tuhan. Bila firman Tuhan yang berisi berbagai hal yang baik tentunya, berisi berbagai hal yang senantiasa menasehati dan menegur kehidupan kita, itu akan menjadi sebuah kekuatan dan pengharapan bagi kita semua untuk kita terus melangkah, dan juga kita senantiasa mampu mengarahkan kehidupan kita berfokus kepada kebenaran firman Tuhan. Jangan lagi memilih untuk mendengarkan sesuai dengan apa yang kita ingini. Belajarlah untuk mendengarkan semua bagian firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Kiranya Tuhan yang akan senantiasa menolong, memberkati, memberi kita kekuatan dan hikmat-Nya untuk kita mampu mendengarkan dengan setia akan kebenaran firman Tuhan yang mengasihi, mengingatkan, menasehati, bahkan menegur kehidupan kita. Tuhan Yesus menolong dan Tuhan senantiasa memimpin langkah kehidupan kita. Amin.